وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Ta'ala telah berfirman, beberapa perkara telah dihias-hiasi bagi manusia, yang artinya manusia pasti merasa bangga, manusia pasti merasa istimewa, manusia pasti terobsesi dengan perkara-perkara ini. Yang pertama adalah hubbus syahawati minan nisa, mencintai syahwatnya kepada perempuan. Wal banin, dan cinta kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang ditumpuk-tumpuk, harta yang dihitung-hitung, harta yang banyak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang dihiasi, kuda-kuda yang bagus, kendaraan-kendaraan yang bagus. Wal an'am, ternak. Wal harth, dan tanaman. Manusia pasti senang dengan perkara-perkara ini. Tapi Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan tempat yang paling baik untuk kembali kita, tempat yang paling baik untuk menjadi tujuan kita adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, dari ayat ini kita memahami bahwa cinta kepada dunia dengan berbagai macam kenikmatannya, dengan berbagai macam perhiasannya, itu adalah sifat manusiawi, fitrah manusia. Pasti bohong apabila ada orang yang mengatakan tidak ada yang aku sukai dari dunia. Kalaupun dia tidak menyukai satu sisi, satu hal dari dunia, dia pasti menyukai sisi yang lain dari dunia. Ini adalah sifatnya manusia, fitrahnya manusia. Allah tidak mencela kita jika kita cinta dunia. Allah tidak mencela kita yang ingin jadi orang kaya. Allah tidak mencela kita yang mendambakan pasangan yang cantik dan seterusnya. Allah tidak mencela kita yang bahagia, yang senang apabila punya anak-anak yang baik. Allah tidak mencela kita apabila kita senang dengan kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Allah tidak mencelanya. Akan tetapi Allah hanya mengingatkan. Allah mengingatkan bahwa itu hanyalah kesenangan dunia
itu adalah kesenangan dunia. Baik. Ad-dunia, dunia. Al-Quran tadi menyebutnya dengan bahasa apa? Ad-dunia. Kenapa dikatakan dunia? Dunia dalam bahasa Arab maknanya adalah rendah, maknanya adalah hina. Maka ketika kita bicara dunia, kita berbicara sesuatu yang rendah, kita berbicara sesuatu yang hina. Maka ketika Allah menjabarkan apa-apa yang biasa menjadi kebanggaan manusia, Allah mengingatkan, ketahuilah, ini adalah kesenangan dunia semata. Ini bukan sesuatu yang besar, ini bukan sesuatu yang istimewa, ini bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan sebagai tujuan hidup. Itu hanya kesenangan dunia, kesenangan yang rendah, kesenangan yang hina. Sehina apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqal kafirina minha syarbata ma'in." Seandainya di sisi Allah dunia itu nilainya membandingi sayap nyamuk, masaqal kafirina minha syarbata ma', maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air. Saudara sekalian, kenyataannya kita melihat orang-orang kafir, mereka adalah kelompok yang paling banyak menguasai kekayaan dunia. Jika kita melihat informasi, menyimak berita, di situ disebutkan daftar orang-orang terkaya di dunia, rata-rata adalah orang kafir. Di sekeliling kita banyak sektor-sektor ekonomi, perusahaan-perusahaan besar. Siapa yang punya? Orang-orang kafir. Saudara sekalian, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah. Dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berjalan di pinggir pasar Madinah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau bertemu anak kambing, cempe kalau bahasa kita, yang cacat dan sudah mati, sudah jadi bangkai. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang menyertainya, adakah di antara kalian yang mau membelinya dengan 1 dirham saja, murah? Sahabat-sahabat Rasulullah menjawab, wahai Rasulullah, jika saja kambing ini masih hidup, dia harganya sudah sangat murah, dia nggak berharga, dia tidak menarik. Kenapa? Dia cacat. Apalagi dia sekarang sudah menjadi bangkai. Siapa yang sudi membeli walaupun 1 dirham? Diberikan gratis saja tidak ada yang mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lad dunya ahqaru 'indallahi min hadhihi." Niscaya dunia lebih hina di sisi Allah daripada ini. Saudara sekalian, begitulah dunia yang memang di mata manusia, di hati manusia
itu dihias-hiasi seakan-akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang luar biasa. Setiap orang mungkin berpikir ketika dia jadi orang kaya raya, Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Seandainya dia bisa menjadi pejabat tinggi, sesuatu yang luar biasa. Tapi ketahuilah, itu hanyalah dunia. Itu hanyalah dunia. Seperti namanya, kesenangan yang sangat hina, kesenangan yang sangat kecil, lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat. Maka saudara sekalian, sebesar apapun cinta kita kepada dunia, kita harus tetap ingat bahwa yang menjadi tujuan kita bukan dunia. Yang menjadi tujuan kita adalah kesenangan yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Kita boleh berusaha untuk jadi orang kaya, boleh punya keinginan untuk menjadi pejabat dan seterusnya, akan tetapi kita harus tetap ingat tujuan kita yang utama bukan itu. Keinginan kita, ambisi kita untuk jadi orang kaya harus ada batasnya, harus ada remnya. Tidak boleh sampai membuat kita melanggar peraturan-peraturan agama. Tidak boleh membuat kita sampai lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada agama.